Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWC NU Tangguh Gunung. Kali ini kita akan mengalah berkah dan ngaji sejarah di pesarian Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kita ikuti bersama-sama dengan menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman Anda. Semoga channel MWC NU Tangguh Gunung senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sahabat semuanya, perjalanan kita ngalah berkah ngaji sejarah kali ini, kita akan menapakkan kaki di bumi kerapan sapi Madura, tepatnya di makam Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Setelah memasuki area parkir sepanjang jalan menuju makam, di kanan kiri jalan dipenuhi aneka dagangan, mulai souvenir, makan ringan, hingga sate kambing yang merupakan makanan khas Madura. Dan berikut kami ulas secara singkat biografi Syekhona Khalil yang merupakan guru para kiai di Nusantara. Muhammad Khalil atau yang kerap dipanggil dengan Syekhona Khalil lahir pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tanggal 25 Mei 1835 Masehi di Kampung Seninan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Syekhona Khalil adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Kalim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asror bin Kiai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman yang merupakan cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan juga cucu dari Sayyid Jumadil Kubro. Syekh Khalil mulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Mengawali pengembaraannya, Syekh Khalil belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Kebun Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren, beliau belajar pula kepada Kiai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebun Candi. Di setiap perjalanannya, beliau senantiasa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti halnya matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sab'ah. Istri Syekhona Khalil bernama Nyai Asyik yang merupakan salah seorang perempuan berdarah bangsawan. Pernikahan Syekhona Khalil dengan Ratu Asyik berawal dari sayembara yang diadakan oleh ayahandanya yang bernama Lodrapati. Waktu itu, sang putri mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ayahandanya melakukan sayembara yang isi pengumumannya adalah, barang siapa yang mampu menyembuhkan anakku jika perempuan akan menjadi anak angkatku, dan jika laki-laki akan aku jadikan menantu. Kabar ini sampai kepada Syekhona Khalil. Lalu beliau membantu mengobati penyakit yang diderita oleh putri Lodrapati. Dengan izin Allah, Raden Ratu Asyik sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dari kisah inilah, Syekhona Khalil dinikahkan dengan Nyai Asyik pada bulan Rajab 1278 Hijriah. Saat itu, Raden Ayu Asyik masih berumur 26 tahun, sedangkan Syekhona Khalil masih berusia 24 tahun. Hasil dari pernikahan tersebut, Syekhona Khalil dikaruniai 2 keturunan, yaitu Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Tak lama setelah beliau menikah, saat itu beliau memutuskan untuk belajar ke Mekah. Beliau belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Beliau dikenal sebagai seorang pelajar yang tekun. Selama menuntut ilmu, Syekhona Khalil memiliki kebiasaan istimewa, yakni menggunakan bajunya sebagai kertas untuk menulis semua pelajaran yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Maka tak heran jika semua baju yang beliau punya hanya berwarna putih. Saat beliau sudah berhasil menghafal semua catatan di luar kepala, maka beliau baru bisa mencuci bajunya dan memakainya kembali.
Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Syekhuna Khalil, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi ulama. Murid-murid beliau diantaranya adalah 3 serangkai pendiri Nahdlatul Ulama dan para pendiri pondok-pondok pesantren di Nusantara. Di antara murid-muridnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kiai Haji Bisri Sansuri, pengasuh pondok pesantren Den Anyar Jombang. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asep Bangkus Situbondo. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Haji Maksum, pendiri pondok pesantren Al Hidayat Lasem Rembang. Kiai Haji Munawir, pendiri pondok pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri pondok pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. Kiai Haji Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sintogiri Pasuruan. Kiai Haji Muhammad Siddiq, pengasuh pondok pesantren Islam As-Siddiqi Jember. Kiai Haji Abdul Majid, pendiri pondok pesantren Mambaul Ulum Pemakasan. Kiai Haji Abi Suja, pendiri pondok pesantren Asta Tinggi Kebun Agung Sumeneb. Kiai Haji Zainal Mun'in, pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Kiai Haji Abdul Mubarak, pendiri pondok pesantren Suryalaya. Kiai Haji Asy'ari, pendiri pondok pesantren Darut Tolabah Wonosari Bondowoso. Kiai Haji Abdul Fattah, pendiri pondok pesantren Al-Fatah Tulungagung. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang Gresik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sahabat semuanya, pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok pesantren diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk pondok pesantren. Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggunya tidak kunjung muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Khalil memerintahkan kepada para santrinya untuk lebih memperketat penjagaan. Namun yang datang justru pemuda kurus, tidak terlalu tinggi, dan membawa tas masuk ke kompleks pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekh Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya. "Hai santri-santri, macan, macan, ayo kebun, jangan sampai macan ini masuk pondok pesantren." Mendengar teriakan Syekh Khalil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat, dan lain sebagainya mengerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat pasi ketakutan karena tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri. Karena kegigihannya untuk nyantri di pondok yang diasuh oleh Syekhuna Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tertidur. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekhuna Khalil. Setelah itu, dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah seorang santri dari pondok pesantren yang beliau pimpin. Sejak itulah, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok pesantren. Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah, yang menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekhuna Khalil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macannya Nahdlatul Ulama. Syekh Khalil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 1925 Masehi. Beliau dikebumikan di Desa Mertajasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Semoga perjalanan mengalah berkah ngaji secara kali ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.